Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi. Semoga pertemuan ini akan bermanfaat meskipun secara virtual. Puasa kita dalam ridho dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada sesi ini kami akan menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang tugas analisis materi ajar. Nah, analisis materi ajar ini kalau kita melihat dari struktur tugas yang ditagih kepada mahasiswa pada mata kuliah evaluasi pembelajaran dan mata kuliah lainnya terbagi pada 4 komponen besar. Pertama adalah ada resume. Kita bisa lihat ya, resume tugas. Resume tugas itu dilakukan setiap KB, dan untuk tugas yang lain itu bobotnya 20%. Kemudian ada analisa bahan ajar. Nah, untuk analisa bahan ajar ini 15% bobot penilaiannya. Kemudian ada analisis materi. Nah, analisis materi ini lumayan. Di sana 35%. Bobotnya besar karena di sana ada project, ada problem based learning yang perlu untuk kita kerjakan secara kelompok dan berkolaborasi. Lalu ada 20% adalah tes akhir, tes formatif. Di setiap tes formatif KB 1, 2, dan 3, tes formatif 2, KB 3, 4 itu bobotnya 20%. Nah, di luar itu kita ada pre-test, lalu ada post-test. Nah, keseluruhan ini silakan ada dalam LMS Bapak Ibu, dan kemudian di sana ada materi tambahan dan tugas remedial bagi mereka yang tidak melampaui nilai yang disyaratkan. Nah, kalau kita lihat skenario penyelesaian tugas kita Bapak Ibu adalah di sini ada tugas resume. Tugas resume itu kita sangat harapkan dia dalam bentuk ringkasan, dan ringkasan sebaiknya dia dalam bentuk mind map, lalu diikuti oleh narasi singkat. Ya, ada ketentuan dalam instruksi tugas kami. Kemudian analisa bahan ajar. Analisa bahan ajar di sana banyak tersedia video, ya, konten video. Kemudian di sana ada juga artikel-artikel di samping yang sudah disiapkan di LMS. Kami juga menyediakan beberapa link-link informasi video maupun artikel yang bisa menambah khasanah pengetahuan kita pada setiap sesi pembahasan. Di sana ada analisis dan refleksi. Kemudian terakhir itu ada tugas analisis materi. Nah, tugas analisis materi ini dapat berbentuk problem based learning maupun project based learning. Lalu di sana terakhir ada tes formatif, ya. Ada formatif dan ada final test dalam bentuk tes akhir modul. Nah, lalu bagaimana agar kita bisa membuat laporan hasil PJBL atau PBL dalam laporan dalam tugas analisis materi ajar. Nah, kalau kita lihat rancangan tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu, di sana ada judul, di sana ada CPMK-nya, ada sub CPMK-nya apa, kemudian materinya apa, sumber materinya apa, lalu indikator tugas apa, lalu level kognitif tagihan tugas ini pada level yang mana. Di sana dijelaskan Bapak Ibu ya. Kemudian di bawahnya juga ada pengantar untuk PJBL, Project Based Learning. Di dalamnya ada pengantar narasi yang kami sudah siapkan, kemudian ada instruksi setiap kelompok. Nah, kemudian Bapak Ibu ada juga format analisis materi ajar. Nah, format analisis materi ajar ini dalam bentuk tabel. Ada komponen identitas di atas, ada nama mahasiswa, kelompok mata pelajaran apa, judul modulnya apa, judul masalahnya apa. Nah, judul masalah kami sudah sertakan di sini. Di copy panas soal hot di atas juga ada judul. Nah, ini yang menjadi judul masalah yang nanti kita akan buatkan dalam laporan project based learning. Nah, di sini ada komponen identifikasi masalah, kemudian ada penyebab masalah, kemudian ada solusinya. Nah, current issue, catatan kami dalam analisis tugas ini hanya sebagai pengantar saja ya. Ini sebagai pemantik awal saja agar Bapak Ibu akan menemukan masalah di sekolah atau di madrasah masing-masing. Jadi silakan ini masalahnya dikembangkan sesuai dengan konteks dan dinamika di kelas dan di sekolah Bapak Ibu atau di madrasah Bapak Ibu. Nah, semakin Bapak Ibu mengembangkan ini, insya Allah ini harus semakin baik lagi.
Nah, tabel ini perlu untuk diisi. Semakin baik isian tabel ini, saya yakin Bapak Ibu ketika akan membuat laporan PJBL maupun problem based learning ini akan lebih baik. Kalau kita bisa mengidentifikasi masalah dengan baik, sesuai dengan konteks dan dinamika madrasah, kemudian kita cari penyebab masalahnya apa, kemudian solusinya apa, tabel ini akan menolong Bapak Ibu ketika akan membuat laporan PJBL maupun PBL. Kok bisa? Nah, mari kita lihat. Sebelumnya kalau kita pada sesi diskusi, sebelum kita mengidentifikasi masalah, mengisinya pada bagian ini ya, pada bagian form ini tentunya kita ada sesi diskusi. Nah, sesi diskusinya bisa dilaksanakan secara Zoom ataupun secara langsung sesuai dengan konteks dan kondisi kita masing-masing. Jadi silakan setiap peserta mengemukakan atau menceritakan kondisi pelaksanaan evaluasi pembelajaran selama ini di kelas. Lalu apa pelajaran penting dari artikel atau video yang Bapak Ibu baca atau saksikan. Nah, hasil diskusi ini sebenarnya akan membantu kita mengisi form yang kita sudah bahas sebelumnya. Ya, mari kita lihat. Ini daftar isi laporan analisis materi. Ini daftar isinya. Nah, lalu dari mana laporan bagian-bagian ini kita akan ambil sumbernya atau kita akan menulisnya bagaimana, akan menjabarkan bagaimana. Mari kita lihat. Untuk sub CPMK misalnya, kita awal dari judul. Judul kita ambil dari rancangan tugas yang diberikan oleh kami, oleh dosen. Jadi judulnya kita bisa lihat di atas, kopi panas soal HOTS. Kita bisa lihat juga pada bagian bawah, kopi panas soal HOTS. Kemudian deskripsi singkat. Nah, deskripsi singkat ini kita bisa ambil pada form ini. Nah, itu yang kami sampaikan tadi. Ketika Bapak Ibu mengisi form ini dengan baik, insya Allah, ya, deskripsi singkat ini kita bisa isi dengan baik dan sebanyak mungkin. Nah, deskripsi singkat diambil dari mana lagi? Nah, kita bisa ambil dari sini. Tapi nanti ini tergantung kepada kondisi dan dinamika sekolah madrasah masing-masing ya. Ini hanya pemantik saja, agar Bapak Ibu ketika memberikan laporan PBL atau PJBL sesuai dengan konteks dan realitas yang terjadi di sekolah dan di madrasah Bapak Ibu. Ya. Kemudian sub CPMK kita ambil dari mana? Nah, sub CPMK-nya kita ambil dari rancangan tugas yang diberikan oleh dosen. Di sana ada CPMK, lalu ada sub CPMK. Nah, bagian ini dimasukkan pada kegiatan inti. Di sana ada capaian pembelajaran, lalu sub capaian pembelajarannya apa. Lalu kemudian pembahasannya diambil dari mana? Nah, pembahasannya diambil dari laporan atas hasil tugas yang Bapak Ibu sudah akan sampaikan, yang sudah selesai dibuat. Laporan deskripsi hasilnya itu sesuai dengan tagihan tugas dan tema masing-masing. Lalu tugas terstruktur dari mana? Nah, tugas terstruktur diambil juga dari materi pengembangan tugas sesuai dengan tema masing-masing. Berupa tugas pengayaan, baik itu secara mandiri maupun kelompok. Kemudian tes sumatif. Tes sumatif silakan dirancang tes terkait dengan materi laporan. Kalau misalnya dia soal penyusunan soal HOTS, ayo mari kita buat soal yang bermuatan HOTS terkait dengan penyusunan laporan atau terkait dengan pembuatan tes sumatif. Nah, ini beberapa flyer yang kita sudah siapkan terkait dengan PJBL kita. Ini flyer 1, judulnya ini dia evaluasi pembelajaran. Untuk KB2 kopi panas soal HOTS, ini targetnya menyusun soal HOTS. Kemudian yang berikutnya adalah tes hasil belajar. Ini flyernya. Dan flyer ini berisi instruksi apa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melaksanakan PJBL maupun PBL. Nah, intinya langkah-langkah ini intinya adalah Anda bentuk tim, kemudian ayo kita sharing informasinya, lalu kita diskusi, kita buat laporan. Nah, jangan lupa pada sesi akhir nanti kita akan ada presentasi masing-masing kelompok. Tentunya hasil presentasi akan diberikan masukan oleh Bapak Ibu dosen, oleh kami, dan kemudian dikoreksi lalu kemudian dikirimkan hasil perbaikan itu. Nah, mari kita bisa lihat langsung contoh bagaimana laporan itu dibuat. Bagaimana susunan laporan itu seperti yang sudah kami sampaikan tadi, sumbernya kita ambil dari mana, bagaimana mensistematisasikannya ya. Baik, mari kita lihat.
Kalau kita lihat contoh yang sudah ada, inilah beberapa laporan yang kita sudah bisa lihat. Ini misalnya ini untuk ini dia evaluasi pembelajaran. Ini untuk KB1 ya. Ini ada nama mahasiswa, kemudian ada daftar isinya, kemudian ada form analisis materi ajar, lalu pendahuluan ini yang diambil dari deskripsi singkat ya. Deskripsi singkat yang dari sini Bapak Ibu. Ini deskripsi singkatnya, kalau kita bisa lihat ini analisis tugas, instruksi tugas dari dosen, lalu ini laporannya ya, ini laporannya kita bisa lihat. Nah, jadi ada keterkaitan erat. Jadi ini deskripsi singkatnya kita ambil dari current issue, deskripsi singkat yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dosen misalnya. Kemudian di sini ada relevansinya, petunjuk belajar juga ada, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Kemudian capaian kegiatan pembelajaran apa? Ini hasilnya ya. Kemudian pada bagian berikutnya ada tugas terstrukturnya seperti apa. Kemudian kesimpulan, lalu ada tes formatif. Ini tes formatifnya ada 3 buah, 3 item soal. Lalu jangan lupa ada daftar pustaka. Di bawah daftar pustaka selanjutnya ada kunci jawaban tes sumatif. Ini untuk KB1. KB2 juga ada formatif. Formasinya kurang lebih sama Bapak Ibu. Ada cover ya, di sini ada cover bagian atas ya, ada form, kemudian di sini ada nama-nama kelompok, ada daftar isi, kemudian ada hasilnya ya. Ini ada hasil pembahasannya, ini contoh soal yang bermuatan hoax, hasil project yang dilaporkan oleh kelompok 2. Kemudian kelompok 3 juga sama, ini terampil mengolah tes hasil belajar. Ini ada nama mahasiswanya, ada nama kelompoknya, lalu ini ada formnya tadi ya. Kemudian di sini ada laporannya, ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada pembahasan. Nah, ini pembahasannya. Ini pembahasannya diawali dengan beberapa kesimpulan terkait dengan materi itu, lalu di bawahnya ada laporannya. Nah, ini laporannya. Ini ada contoh soal, lalu soal itu kemudian dianalisis tingkat kesukarannya, kemudian daya pembedanya, kemudian distraktornya, validitas tesnya dibuat, reliabilitas tesnya dibuat, ada penutup, ada tes sumatif, lalu ada daftar pustaka, dan terakhir juga ada kunci jawabannya. Saya kira ini ada beberapa contoh, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu ketika nanti menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu. Semoga ini ada manfaatnya, dan link materi tadi, kemudian contoh-contoh laporan bisa dilihat di deskripsi dari video ini di bawah. Saya kira demikian, terima kasih, selamat bekerja Bapak Ibu, semoga amal ibadah puasa kita diterima di sisinya. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.